Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ilham. Saya dari kelas 1E dengan NIM 226101020. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lubrication system. Nah, kita masuk ke tujuan utama dari sistem pelumasan. Nah, jadi tujuannya itu yang pertama untuk mensirkulasikan oli ke seluruh bagian engine. Nah, jadi itu sistem pelumasan itu untuk melumasi komponen yang saling bergesekan agar tidak aus. Contohnya biasanya kita memakai oli. Nah, oli itu fungsinya juga membersihkan, mendinginkan, dan melindungi gerakan bagian engine dari kausan. Nah, kita masuk ke komponen-komponen sistem pelumasan. Yang pertama ada oil pan. Oil pan ini oil pan itu berfungsi sebagai tempat atau penampung oli. Nah, oil pan juga membuang panas dari oli ke atmosfer. Oil pan terpasang pada bagian bawah dari blok engine. Yang kedua ada suction bell dan inlet screen. Dari oil pan, oli masuk melewati saringan masuk dan terus ke suction bell. Saringan masuk mencegah masuknya kotoran ke dalam sistem oli pelumasan. Suction bell mengirimkan oli ke oil pump. Selanjutnya ialah oil pump dan relief valve. Oil pump membuat terjadinya aliran oli yang mengalir, bersirkulasi ke seluruh bagian engine. Oli pump terletak dekat oil pan. Oil pump digerakkan oleh crankshaft melalui gigi pada oil pump. Pressure relief valve biasanya terletak dekat dengan oil pump. Relief valve berfungsi melindungi sistem pelumasan dari tekanan yang tinggi. Nah, dari oil pump, oli mengalir melalui oil cooler. Oil cooler berfungsi menyerap panas dari oli. Oli mengisi rumah oil cooler. Di dalam rumah oil cooler terdapat beberapa pipa yang dialiri oleh air pendingin engine. Panas berpindah dari oli ke air pendingin engine. Oil cooler juga mempunyai bypass valve. Selanjutnya ialah oil filter dan bypass valve. Oli mengalir dari oil cooler ke oil filter. Sistem pelumasan ada yang menggunakan satu atau lebih oil filter, tergantung bagaimana rancangannya. Filter menyaring kotoran dan partikel logam dari oli. Filter memakai bypass valve sebagai keperluannya. Yang pertama adalah sistem filter dengan aliran penuh. Nah, pada sistem saringan dengan aliran penuh, maka 100% oli mengalir melewati saringan. Pada sistem ini harus mempunyai bypass valve. Yang kedua adalah sistem dengan filter bypass. Sistem dengan filter bypass memakai dua buah filter. 90% oli mengalir melalui filter biasanya dan 10% lagi mengalir melalui bypass filter. Biasanya filter bypass mempunyai penyaring yang rapat untuk menyaring kotoran yang sangat halus. Sistem filter bypass juga mempunyai bypass valve. Yang pertama adalah filter utama, bypass filter, oil pump. Yang keempat ada engine atau komponen. Selanjutnya adalah oil gallery. Pada beberapa engine yang memakai turbocharge, maka oli mengalir melalui filter ke turbocharge melalui saluran masuk. Saluran keluar mengembalikan oli ke oil pan. Pada engine yang lain, oli yang bersih setelah disaring lalu masuk ke saluran utama. Saluran oli utama terdapat di dalam blok. Saluran ini merupakan saluran oli yang utama yang memulai blok. Yang kedua adalah oli manifold. Saluran oli pada crankshaft. Caterpillar punya saluran oli yang menyalurkan oli ke connecting rod bearing dan main bearing. Pelumasan dinding silinder. Oli mencapai dinding silinder ketika oli keluar dari connecting rod bearing dan menyemprotkan bagian bawah piston. Bagaimana terjadinya tekanan oli? Oli mengalir melalui saluran untuk melumasi semua bagian yang bergerak, termasuk peralatan penggerak valve, rumah pompa injeksi, timing advance unit, dan komponen lainnya. Oli kembali ke oil pan melalui saluran. Pipa-pipa saluran oli dan bearing merupakan penghambat terhadap aliran oli yang akan menimbulkan tekanan. Sebagian besar tekanan oli dari sistem ditimbulkan oleh main bearing. Pembacaan tekanan oli pada alat ukur tekanan adalah hasil dari hambatan normal ini. Selanjutnya adalah piston cooling jet. Jet pendingin piston menyemprotkan oli ke bagian bawah dari tiap piston dan akan membantu pelumasan dinding silinder. Selanjutnya adalah crankcase beater.
Crankcase better mengeluarkan gas hasil pembakaran bahan bakar yang bocor melalui ring piston. Hal ini akan menjaga agar di dalam crankcase selalu bertekanan tetap. Breather ini biasanya selalu terletak pada bagian atas engine. Breather ini menyimbangkan tekanan di dalam crankcase engine dengan tekanan di luar engine sehingga memungkinkan oli dengan mudah masuk kembali ke oil pan. Oil filter. Pada sistem pelumasan, saringan oli memerlukan perawatan yang sangat penting. Saringan ini akan menjadi kotoran apabila tidak dirawat secara benar dan dapat menyebabkan masalah pada sistem pelumasan. Yang terakhir, kita akan masuk ke bypass valve dan relief valve. Sistem pelumasan memakai beberapa bypass valve dan relief valve untuk mengamankan engine. Oil pump memakai pressure relief, sementara oil cooler dan oil filter memakai bypass valve. Nah, nama dari valve menjelaskan bagaimana cara kerja valve tersebut. Nah, yang pertama, pressure relief valve. Pressure relief valve mengurangi tekanan sistem pada bypass valve yang memungkinkan oli mengalir di bypass ke sekeliling komponen tanpa melalui nama dari valve tersebut. Misalnya oil cooler, bypass valve berarti tanpa melalui oil cooler. Pressure relief valve. Pressure relief valve biasanya terpasang dekat oli pump. Relief valve ini umumnya merupakan valve yang digerakkan oleh spring. Relief valve akan membuka apabila tekanan sistem melebihi gaya tekanan spring pada valve. Selama tekanan oli masih tinggi, maka valve akan tetap dalam keadaan terbuka. Apabila relief valve membuka, maka sebagian oli kembali ke oil pan. Apabila tekanan oli turun sampai di bawah gaya tekanan spring untuk membuka, maka valve akan tertutup. Oil cooler bypass valve adalah valve pengarah yang akan membuka apabila perbedaan tekanan antara oli yang masuk ke oil cooler lebih besar dari gaya tekanan spring untuk membuka valve. Apabila valve terbuka, maka oli dialirkan di luar dari oil cooler. Hal ini untuk meyakinkan bahwa sebagian oli akan mencapai bagian engine yang penting apabila terjadi masalah pada oil cooler. Apabila oli dalam keadaan dingin, maka oli tidak akan mengalir dengan baik karena masih cukup kental. Hal ini menyebabkan oli membuka. Oil cooler bypass valve biasanya terpasang di dalam oil cooler.